Siang itu hujan turun deras. Langit mendung, udara dingin, dan listrik rumah nenek padam. Bimo duduk di sofa sambil memeluk buku petualangannya. Tapi membaca dalam gelap tak semenyenangkan biasanya. Ia pun bangkit dan berkata, "Nek, aku main ke loteng ya." Nenek hanya tersenyum sambil mengaduk teh hangat. "Hati-hati ya. Jangan sentuh barang yang mudah pecah." Loteng itu gelap dan berdebu, tapi bagi Bimo, tempat itu terasa seperti markas rahasia para penjelajah. Di pojok ruangan, ia menemukan kotak kayu besar yang sudah tua. Ketika dibuka, ia menemukan benda-benda lama, kain, topi, buku lusuh, dan sesuatu yang terlipat. Bimo membentangkan benda itu. Ternyata sebuah peta tua, bergambar denah rumah nenek, lengkap dengan tanda panah, petunjuk aneh, dan sebuah X merah mencolok. Di sudutnya tertulis kalimat misterius. Harta sejati tersembunyi, hanya yang berhati berani dan jujur yang bisa menemukannya. Mata Bimo berbinar. "Ini pasti petunjuk harta karun," katanya penuh semangat. Petualangan dimulai hari ini. Bimo turun dari loteng sambil membawa peta. Ia melihat sepupunya, Tara, sedang menggambar di ruang tamu. "Tara, lihat ini," katanya sambil menunjukkan peta. Tara, yang lebih muda 1 tahun dari Bimo, langsung tertarik. "Ini rumah nenek, ya? Tapi apa maksud semua gambar ini?" Mereka berdua duduk lesehan, mengamati petunjuk. Panah pertama mengarah ke lemari dapur. Bimo membuka pintu lemari dan menemukan secari kertas kecil di balik toples gula. Di sana tertulis, "Di tempat yang paling terang, bayanganmu akan menari." Tara berpikir sejenak. Tempat paling terang mungkin taman belakang. Dengan jas hujan dan payung, mereka menyusuri taman. Di bawah sinar redup matahari sore, mereka menemukan batu besar yang jika diterangi cahaya, memunculkan pantulan berbentuk panah ke arah pohon mangga. Bimo dan Tara berlari kecil menuju pohon itu. Di bawah akar pohon, mereka menemukan benda logam kecil, kunci tua yang sudah berkarat. "Aku yakin ini kunci penting," seru Bimo. "Tapi untuk apa?" Mereka saling pandang. Misteri semakin seru. Petunjuk baru menunggu. Kunci itu membuat Bimo berpikir tentang satu tempat, lemari besi tua di kamar belakang. Tapi ada satu masalah. Lemari itu ada di ruangan tempat si Buntung, anjing tua milik nenek, biasa tidur. Bimo menelan ludah. Si Buntung galak kalau dibangunkan. Tapi Tara punya ide. "Kita ambil sosis di kulkas, buat pengalihan." Setelah menyelinap dan meletakkan sosis di pojok dapur, anjing itu pun bangkit perlahan, mencium bau lezat, lalu pergi menjauh. Bimo langsung membuka pintu kamar dan mendekati lemari tua. Kunci pas. Lemari itu terbuka pelan-pelan. Di dalamnya, mereka menemukan kotak kecil berwarna biru, terkunci rapat. Ada tulisan di atasnya. "Kunci terakhir ada di tempat ayahmu dulu suka bermain." Bimo terdiam. Ia teringat cerita ayahnya dulu sering bermain di bawah tempat tidur kayu di kamar depan. Tempat favorit sembunyi-sembunyian waktu kecil. Petualangan belum selesai. Tapi rasa penasaran makin besar. Bimo dan Tara langsung bergegas ke kamar depan. Mereka mengangkat sprei dan mengarahkan senter ke bawah ranjang kayu besar. Di sana, terletak sebuah kotak kaleng berdebu. Di dalamnya, sebuah kunci kecil perak, tepat untuk membuka kotak biru tadi. Dengan jantung berdebar, mereka kembali ke lemari. Kunci itu pas. Perlahan kotak dibuka. Di dalamnya, bukan emas atau perhiasan, tapi foto-foto lama, surat cinta dengan tulisan tangan rapi, dan mainan kecil dari kayu. Ada robot mainan dan mobil-mobilan logam, mainan milik ayah mereka saat kecil. Tara membuka satu surat. "Ini dari kakek ke nenek," gumamnya. Bimo membaca pelan-pelan, lalu tersenyum. "Nenek simpan semua ini sebagai kenangan," kata Bimo, suaranya pelan. "Ini harta karunnya." Mereka terdiam. Ruangan terasa hangat meski hujan masih turun. Petualangan ini lebih dari sekadar pencarian. Ini tentang cinta, masa lalu, dan keluarga. Malam tiba. Listrik kembali menyala.
Bimo dan Tara duduk di dekat perapian bersama nenek, menceritakan semua yang mereka temukan. Nenek tertawa kecil. Matanya berkaca-kaca saat melihat surat dan mainan lama. Ayahmu dulu menyembunyikan peta itu. Katanya, siapapun yang menemukannya, pasti anak yang punya rasa ingin tahu besar, kata nenek sambil memeluk mereka. Harta karun itu bukan emas ya, Nek? Tanya Tara. Nenek tersenyum. Bukan. Tapi kenangan yang membuat hati kita kaya. Bimo memandangi peta tua yang sekarang tergantung di dinding. Ia tidak kecewa. Justru hatinya penuh. Ia telah menjadi penjelajah sejati, bukan hanya karena menemukan petunjuk, tapi karena belajar apa itu arti sebuah harta. Dan sejak hari itu, setiap kali hujan turun dan listrik padam, Bimo selalu berharap ada petualangan baru yang menunggunya, mungkin di balik lemari, atau di halaman rumah nenek yang penuh kenangan.